لكل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع muassisi jam'iyyati nahdlatil ulama wa ru'usaiha syuriyatan wa tanfidhiyah wa muammiriha wa musa'idiha wa man kana sababan fi intishariha wa ila arwahi jami'i ashabil ma'ahid diniyah wal majalisil ilmiyyati saniyah allati ussisat 'ala sunnati wal jamaah wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa man istafadna 'indah wa ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutubi syar'iyyati wa alatiha khususan muallifi wa musannifil kutubi allati ta'allamna wa 'allamnaha wa nakhussu khassah ila ruhi muallifi hadzal kitab sayyidil imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari wa syarihihi sayyidil syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa maddana bi asrarihima wa a'ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa yulhiquna bihima fi lutfin wa khairin wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحابته وعلينا أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Wa ba'du faqad qala muallif fa syarihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'ir ibadihi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Kaifa yusyriqu nomor pinten Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in. Ya ajaban kaifa yadhharul wujudu fil adami am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu wasful qidam. Ini merupakan hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari dari hikmah-hikmah beliau yang paling panjang. Kaifa halikaya apa yutasawwaru tergambar. Kaifa halikaya apa yutasawwaru digambaraken apa ayyahjuba nyento ngaling-ngalingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji.
Wa huwa hale utawi Allah iku alladzi dzat azhara kang mertelaaken sapa alladzi kulla syai'in ing sekabiane suwiji-wiji. Hikmah yang panjang ini merupakan dalil atau argumentasi terhadap pernyataan hikmah yang sebelumnya. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Wa huwa hali utawi Allah iku alladzi dzat azhara kang mertelaken sapa alladzi kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Oleh mertelaken bima kelawan perkara silai ma asyraqa kang mencorong apa ma alaihi ing atase kulli syai bayane ma min nuril wujudi nyatane nur wujud. Wa qad kana hale teman-teman ana apa kullu syai aneku fi zulmatil adami ing dalem peteng kang yaiku ora anak. Kama kaya keterangan taqaddama kang wis dingin apa ma. Jadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa al-kaunu kulluhu zulmah. Semesta itu semuanya gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Menjadi terang itu karena tampilnya, lahirnya cahaya hak. Fabidzuhurihi mongko kelawan pertelane nuril wujud fil asya'i ing dalem pira-pira suwiji-wiji zaharat pertela apa asya. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa zuhurul asya'i pertelane pira-pira suwiji-wiji anaiku mutawaqqifan dadi kandeg alaihi ing atase zuhurihi fayastahilu mongko dadi mustahil apa antahjuba nyentong ngaling-ngalingi apa asya hu ing Allah hatta yakuna sehingga ana sapa Allah aniku khafiyan zat kang samar aniku khafiyan kang samar ghaira zahirin tur ora pertela. Fa innal izhara mongko setuhune mertelaaken iku innama yufidu angin pestine maedai apa izhar maidai zuhural muzhiri ing pertelane zat kang mertelaaken la khafa'ahu ora samare al muzhir. Nganu alon-alon niki bahasanya sudah bahasa filosofis. Bahasanya sudah filosofis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi azhara kulla syai'in. Bagaimana bisa tergambar ada sesuatu yang menghijab Allah, ada sesuatu yang menghalangi Allah, padahal Allah lah yang telah memperlihatkan semua sesuatu. Allah lah yang telah menzahirkan setiap sesuatu. Coba. Sebagaimana pada hikmah yang sebelumnya dikatakan bahwa al-kaunu kulluhu zulmah. Semesta itu gelap. Semesta ini menjadi terang itu karena ada tampilnya atau munculnya nur Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikasihkan dalam Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ardh. Kita itu tidak bisa melihat gelap. Kenapa? Karena gelap itu sejatinya tidak ada. Gelap itu tidak ada. Apa buktinya? Buktinya ruang ini ketika tidak ada cahaya maka kita tidak bisa melihat. Kemudian dimunculkan cahaya, dijeplakakan lampu, maka gelap itu kemana? Tidak ada. Maka az-zulmatu adam. No. Gelap itu tidak ada. Yang ada itu adalah nur.
Adam itu juga sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah wujud. Oke. Kita hanya bisa melihat sesuatu yang terang, dan kita melihat sesuatu yang terang itu dengan menggunakan nur. Seterang apapun sesuatu, ketika mata kita tidak ada nurnya, yakni quwwatul idrak, kemampuan untuk menemukan, kemampuan untuk melihat, maka kita tidak akan bisa melihat cahaya. Seperti yang terjadi pada orang yang buta. Orang yang buta itu tidak bisa melihat terangnya matahari, padahal matahari itu terang. Oke. Berarti di samping objeknya itu fihi nur, alat yang digunakan untuk melihat juga fihi nur. Di samping yang melihat itu menggunakan nur, yang dilihat ada nur, tidak terdapat sekat yang menghalangi. Terbukti, mata yang bisa melihat matahari yang terang tidak akan tampak oleh mata ketika mata itu tertutup, katakanlah bele, tertutup oleh dinding penghalang misalnya. Oke. Nah, kemudian ini konsep awalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat az-zahir. Yang aneh, ari-zahir itu kan nampak, jelas, nyata. Yang aneh, kemudian ada orang yang tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sampai dia tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal tidak mungkin ada sesuatu yang menghijab Allah. Apa bukti bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menghijab Allah? Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Maka mestinya ciptaan itu menunjukkan kepada penciptanya. Sebuah produk itu akan mengantarkan kita kepada siapa yang membuatnya. Maka tidak mungkin berarti makhluk itu tidak mungkin menjadi hijab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebetulnya semesta itu menjadi jembatan, menjadi alat, menjadi yang mengantarkan kita untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham atau tidak? Bagaimana bisa Allah itu terhijab oleh sesuatu, padahal Allah lah yang menzahirkan sesuatu. Dengan zahirnya Allah pada sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi zahir. Dengan pancaran nur Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu itu menjadi terlihat. Jadi terlihatnya sesuatu, tampaknya sesuatu, itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menciptakannya, maka dia tidak akan pernah ada. Kalau Allah tidak mewujudkannya, maka dia tidak pernah wujud. Kalau Allah tidak menzahirkannya, maka dia tidak akan terlihat. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang zahirnya karena dizahirkan Allah, wujudnya karena diwujudkan Allah,
adanya karena diciptakan Allah, kemudian menjadi hijab yang menghalangi kita menyaksikan Allah. Kan tidak logis. Paham tidak maksudnya? Nah, oke. Fayastahilu mongko mustahil apa antahjubahu nyento ngaling-ngalingi apa asyahu ing Allah. Maka mustahil kalau kita gunakan logika ini dengan sebenarnya sampai ada sesuatu yang menghalangi Allah sehingga Allah itu samar, Allah itu tidak zahir, Allah itu tidak terlihat. Karena menzahirkan itu memberikan faedah atau menghantarkan zahirnya yang menzahirkan, bukan malah samarnya. Makanan saja, makanan. Adanya makanan itu tidak mungkin ada sendiri. Pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang memasaknya. Ketika kemudian di depan kita itu ada makanan, maka sangat tidak mungkin, impossible, mustahil kalau makanan itu yang menghijab kita dari melihat yang membuat makanan. Justru makanan itu mestinya menjadi dalil bahwa ada yang membuatnya, bukan malah menutupi yang membuatnya. Paham atau tidak? Itu. Oke. Yang kedua, ini bahasanya bahasa filosofis. Kaifa halika ya apa? Yutasawwaru digambaraken apa ayah juba. Nyento ngaling-ngalingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa huwa hale utawi Allah iku alladzi dzat zahara kang pertela apa alladzi bikulli syai'in kelawan sekabiane suwiji-wiji atau kelawan saben-saben suwiji-wiji. Hatta stadalla sehingga ngalap dalil alaihi ingatase Allah atau gawe dalil, hatta stadalla sehingga gawe dalil alaihi ngatasi Allah sopal mustadilluna piro-piro wong kang gawe dalil bil asyai kelawan piro-piro suwiji-wiji. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Allah taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanuri bakal meruhaken sopo ingsun him ing menusa ayatina ing piro-piro ayat kita fil afaqi ing dalam piro-piro pejajahan wa fi anfusihim lan ing dalam piro-piro awak dheweke menusa hatta yatabayyana sehingga dadi pertela lahum maring menusa apa annahu setuhune Allah iku al haqqu zat kang hak. Wadzalika utawi mengkono-mengkono istadalla alaihil mustadilluna bil asya iku li annal athara krana setuhune labet iku yadullu nuduhaken apa asar alal muassiri ing atase zat kang nglabeti. Wa yu'rafu lan dikinawruhi sapa al muassir bihi kelawan asar. Fa hadza mongko utawi iki iku maqamul mustadillina maqame piro-piro wong kang gawe dalil ad-du'afa piro-piro kang apes. Baik, yang kedua, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bikulli syai'in. Bagaimana bisa ada sesuatu yang menghijab Allah sedangkan Allah adalah zat yang zahir, yang tampak dengan segala sesuatu. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang ada ini bisa dijadikan dalil untuk membuktikan adanya Allah. Bagaimana mungkin bukti itu menjadi hijab? Paham tidak maksudnya? Maka Imam Ibnul Farid itu mengatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Pada setiap sesuatu terdapat ayat.
ayat itu apa? Tanda. Tanda yang membuktikan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. No. Coba, bagaimana mungkin makhluk yang dijadikan dalil. Dalil itu apa sih? Bukti. Bukti terhadap wujudnya Allah, kok malah menjadi hijab dan penghalang orang untuk menyaksikan Allah. Wes, sekian. Annal asar yadullu alal mu'athir wa yu'rafu bih. Sampian melaku, tiba-tiba melihat anak bekas sikile gajah. Anak bekas sikile gajah gede. Apakah bekas kaki gajah itu bisa menghijab kita dari gajah? Ya justru bekas itulah yang membuat kita yakin tadi ada gajah lewat. Kok malah menutupi kita dari gajah? Kan tidak mungkin. Paham tidak maksudnya? Oke. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, aku akan perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda kekuasaanku, tanda-tanda kemandirianku, tanda-tanda keesaanku, tanda-tanda kemahaanku. Di mana ayat-ayat ini bisa kita temukan? Ada dua tempatnya. Pertama fil afaq, semesta alam. Maka kita diperintahkan untuk melakukan tafakur, bukan tadabbur. Tafakur alam. Tapi istilah yang viral itu tadabbur alam. Tadabbur itu pada ayat Quran. Kalau pada makrokosmos, pada semesta, itu istilah Qur'annya tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur pada ciptaan langit dan bumi. Kalau ayat Quran tadabbur, no. Afala yatadabbarunal Quran. Tapi ya golongannya wong kita iki pada tiruan. Yang pertama memunculkan istilah tadabbur itu mereka. Kemudian kitanya ikut-ikutan tadabbur alam. No. Padahal mestinya kita punya istilah yang lebih tepat, yaitu tafakkur. Oke. Di mana kita bisa menemukan tanda itu? Ada dua. Pertama al-afaq, semesta alam. Tadi dikatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid. Semesta ini apabila kita mau tafakkuri, apabila kita mau teliti, itu bisa mengantarkan kita untuk kemudian ma'rifat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan bisa mengantarkan kita yatabayyana lahum annahul haq, bahwa Allah itu hak. Hak itu apa sih? Hak itu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Apa contoh kebenaran yang tidak bisa dibantah? Saya sering mencontohkan pada santri-santri itu seperti pernyataan 1 ditambah 1 itu berapa? 2. Siapapun, mulai dari profesor sampai yang masih TK, itu semua akan mengatakan 2. Apabila jawabannya tidak 2, pasti salah. Itu namanya kebenaran yang mutlak. Al-haq. Al-haq itu Allah. Jadi apabila kita mau tafakkur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di semesta ini, maka akan tampak kepada kita bahwa Allah adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Annahul haq. Kula gawe contoh sederhana mawon. Ana kursi encrod. Toli dikatakan kursi encrod ki nongol dewek lah kesing gawe. Wong beli ngandel. Wong paling bodoh-bodohe wong beli bakal ngandel yen ana kursi encrod ana dewek lah kesing gawe. Bagian encrod
ana sing gawe. No. Maka bagaimana semesta yang begitu dahsyat, mahakarya yang demikian luar biasa, langit yang kita tidak melihat ada saka yang menjadi penopangnya, bi ghairi amadin tarawunaha, bumi bulat, lautan yang terbentang luas, mahakarya yang dahsyat, kok tolimuni nongol dewek laka sing gawe, otake lo priben, ngoten lho. Kursi encerot baik kita yakin ana sing gawe. Masa iya gunung yang menjadi pasak bumi begitu teguh, begitu gagah, begitu kuat, tidak ada yang membuat, tidak ada yang menciptakan. Nah ini, apabila semesta ini kita pikir, kita tafakuri, maka ini bisa mengantarkan kita sampai pada satu titik, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nah. Yang kedua, untuk bisa menyaksikan Allah, untuk bisa mengenali Allah, yaitu melalui ayat yang disebut dengan, kalau tadi ayat afaqi, yang kedua adalah ayat anfusi. Ini meminjam istilah yang dibuat oleh Asy-Syekhul Akbar Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi ketika mensyarah hadis man arafa nafsa arafa rabbah. Apa? Tafakur kepada diri sendiri. Al-Quran memerintahkan kita, mengajak kita, ayo mikira, ning awak li mikira, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak perlu jauh-jauh kita berpikir tentang Gunung Ciremai, beberapa gunung yang sekarang sudah mulai watuk. Diri kita saja kalau kita mau renungi, itu bisa mengantarkan kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali jati diri kita. Mulai dari susunan organ tubuh kita, sampai organ tubuh yang tampak dan organ tubuh yang abstrak. Mulai dari kenapa kita bisa punya kemauan, kita punya kekecewaan, kita punya... Pernah durung mikir awake dewek, kita itu diciptakan untuk apa dan mestinya berjalan di mana, karena kita akan menuju kemana. Ulama-ulama sufi mengatakan, diri kita itu adalah mikrokosmos. Semua ciptaan Allah itu replikanya, sampelnya ada pada kita manusia. Berbaik, titenana. Dalam diri kita itu ada sifat binatang, ada sifat malaikat, ada sifat iblis, ada sifat gunung, ada sifat lautan, ada sifat api, ada sifat air, ada sifat, semua yang ada pada ciptaan Allah itu ada pada manusia. Maka manusia secara fisik itu merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena apa? Tidak ada unsur makhluk yang diciptakan oleh Allah kecuali itu semua ada pada manusia. Ada semua pada manusia. Sok pikiran renungan. Kemudian muncul kekaguman kita. Iya ya, Masya Allah, luar biasa. Apa? Ini terus. Bahkan ulama-ulama sufi mengatakan, mentafakuri diri, berusaha mengenali jati diri, ini lebih cepat mengantarkan kita untuk sampai pada mengenali Allah daripada tafakur pada semesta alam. Itulah kenapa Nabi mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Jadi sangat bertentangan dengan logika. Sesuatu yang menjadi bukti adanya Allah kok menghalangi atau menghijab Allah. Bekas kaki gajah kok malah menjadi penghalang kita untuk melihat gajah, meyakini gajah.
Itu kan sangat mustahil sekali. Justru bekas gigi gajah itulah yang membuat kita yakin tadi jalan ini dilewati oleh gajah. Oke. Lah, alladzi dzahara bikulli syai'. Zahirnya Allah, tampaknya Allah melalui pelantaraan ciptaannya. Ini adalah makom orang-orang yang membutuhkan dalil. Orang-orang yang membutuhkan dalil untuk sampai pada keyakinan kepada Allah. Yaitu yang dianggap dalam kalangan orang sufi, mereka adalah orang yang lemah. Saya pernah menyampaikan kan, Imam Razi itu ngarang kitab untuk membuktikan tentang Allah itu. Beliau sampai menulis ratusan argumentasi, ratusan dalil untuk membuktikan Allah. Beliau sampai masyhur menjadi ulama besar. Tiba-tiba beliau satu ketika berkunjung ke Baghdad, dan luar biasa itu orang, ribuan orang itu menunggu kedatangan beliau, mengeluk-elukan beliau, mengiring beliau. Tiba-tiba ada seorang wanita keluar dari rumah bertanya, "Manhu?" Siapa itu dielulukan sampai seperti itu? Wah, memangnya ibu ini nggak tahu ya? Mbok ini nggak tahu ya? Itu ulama besar Imam Razi yang kitabnya dipenuhi dengan ratusan dalil untuk menunjukkan keberadaan Allah, untuk menunjukkan kemahatunggalan Allah. Jawaban ibu-ibu tua itu apa? Untuk meyakini kemahaan Allah sajalah kok butuh ratusan dalil. Itu kalau di dalam hatinya tidak ada ratusan keraguan, nggak mungkin perlu ratusan dalil. Itu akhirnya apa? Omongan perempuan ini rame dibicarakan sampai di telinga Imam Razi. Imam Razi akhirnya apa mengatakan? Allahumma imanan ka imani tilkal ajuz. Ya Allah, saya minta punya iman, punya keyakinan kepada Engkau seperti keyakinan perempuan tua tadi. Yang apa? Untuk meyakini Allah itu sebetulnya tidak perlu banyak dalil. Semua itu bisa menjadi dalil. Lah kok kita sampai mencari? Ada kan buku judulnya Mencari Tuhan. Masya Allah, coba. Tuhan itu nggak perlu dicari karena Tuhan nggak pernah pergi kemana-mana. Wa huwa ma'akum ainama. Kalau yang dicari itu kan yang pergi kan, maka kita cari. Lah wong Tuhan itu selalu bersama kita aja. Ya ente malah nggak ketemu kalau mencari kemana-mana itu. Nah ini kan, coba masya Allah, luar biasa. Jadi orang yang untuk sampai ke Allah itu masih membutuhkan dalil, itu dianggap oleh orang sufi adalah orang yang lemah. Kenapa? Karena kalau untuk membuktikan Allah saja kita perlu dalil, akan muncul satu pertanyaan. Alam semesta ini adalah dalil bukti wujudnya Allah. Pertanyaannya, kalau alam semesta ini tidak ada, apa berarti Allah itu tidak ada? Ada pertanyaan seperti itu loh. Ada pertanyaan seperti itu. Ketika langit bumi ini adalah bukti wujudnya Allah, pertanyaannya, ketika langit bumi ini tidak ada, Allah itu apa tidak ada atau seperti apa? Dan ini pertanyaan muncul dari orang awam, yang kita mesti bisa memberikan pemaparan dalam bahasa orang awam. Pertanyaan yang serupa pernah ditanyakan oleh Al-Maghfurlah Al-Marhum bi rahmatil hayyil qayyum Ar-Raisul Amli Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Sabiqon, Dr. Honoris Causa Syekh Sahal Mahfud. Bagi Sahal Mahfud itu pernah ditanya, kalau langit bumi ini adalah dalil yang mengantarkan kita untuk yakin Allah wujud, ketika langit bumi ini tidak ada, itu bagaimana? Apakah berarti Allah tidak ada? Maka akhirnya Mbah Kiai Sahal Mahfud itu berpikir untuk bisa memberikan pemaparan dengan bahasa awam. Contoh misalnya, sampeyan pengen marani pasar Minggu.
Pasar Minggu sing ana ning Palimanan. Nah, maka dulu sebelum ada Google Map, kita akan mengikuti rambu-rambu. Ana tulisan jalan menuju Pasar Minggu. Iya kan? Dengan mengikuti rambu-rambu itu, maka kita akan sampai ke Pasar Minggu. Rambu-rambu itu disebut dalil. Dalil petunjuk yang mengantarkan kita untuk sampai pada tujuan. Pertanyaannya, ketika rambu-rambu yang ada di jalan itu roboh kena angin, apa berarti Pasar Minggu juga ikut roboh? Lah ini kan bahasa orang awam kan? Lah, ketika langit bumi ini kiamat, ketika langit bumi ini tidak ada, ya Allah tetap ada. Wong Allah itu ada sebelum langit bumi juga ada. Paham tidak maksudnya? Nah itu. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halika ya payutasawwaru digambaraken. Apa ayah juba nyentong ngaling-ngalingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa huwa hali utai Allah iku alladzi dzat zahara kang pertela apa alladzi zahara kang pertela sapa alladzi fi kulli syai'in ing dalam sekabiane suwiji-wiji. Oleh pertela bidzatihi kelawan zati Allah kama kaya keyakinan yaqulu kang ngandika hu ing mas sapa ahli syuhudi ahli musyahadah ahli nyakseni Allah. Au bimahasini sifatihi atau kelawan piro-piro bagusnya piro-piro sifati Allah wa asma'ihi lan piro-piro asma'i Allah. Kama kaya keyakinan yaqulu kang ngandika hu ing mas sapa ahlul hijabi ahli hijab, ahli dialing-alingi. Fal asya'u mangkautai piro-piro suwiji-wiji. Kulluha yo sekabiane asya iku majali piro-piro majla, piro-piro nggon pertela. Wa madzahiru lan piro-piro nggon pertela li zuhuri ma'ani asma'ihi kedue pertelane piro-piro maknane piro-piro asma'i Allah allati hiya kang utawi asma' iku tafasilu ma'ani sifatihi piro-piro rinciane piro-piro maknane piro-piro sifati Allah. Fayadharu mangko pertela fi alil izzati dalam ahli keluhuran apa kaunuhu anane Allah niku muizzan zat kang luhuraken wa fi ahli dzillati lan dalam ahli ina apa kaunuhu anane Allah aniku muzillan zat kang nginaaken wa fil ihya'i lan ing dalam nguripaken apa makna smihi makna asmai Allah al muhyi rupane asma muhyi zat kang nguripaken wa inda salbil arwahi lan ing dalam nalikane nyabut pira-pira roh apa makna smihi makna asmai Allah al mumiti rupane asma mumit maknane kang mateni. Wa indal atailan ing dalam nalikane maringi apa makna smihi makna asmai Allah al mu'ti rupane asma mu'ti kang maringi. Wa indal man'ilan ing dalam nalikane nyegah apa makna smihi makna asmai Allah al mani'i rupane asma mani' kang nyegah. Wa inda ifadatil fadli lan ing dalam nalikane nglumeberaken anugerah. Wa inda ifadatil fadli lan ing dalam nalikane nglumeberaken anugerah. Apa makna smihi maknane asma Allah al-karimi yom asma karim maknane kang loman. Wa inda ijabati du'a ilan ing dalam nalikane nyumbadani doa apa makna smihi makna asma Allah al-mujibi rupane asma mujib maknane kang nyumbadani. Wa inda taslitihi lan ing dalam nalikane nguasaaken Allah nguasaaken al-madharra ing pira-pira bahaya. Wajal bal manafi'ilan narik piro-piro manfaat apa makna smihi makna asmai Allah ad-dharrin nafi'i rupane asma ad-dharrin nafi' ad-dhari kang bahayani an-nafi'i kang manfaati ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono yadhharu fi ahli al-izzah kaunuhu mu'izzan ila akhirih. Pun kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, bagaimana bisa ada sesuatu yang menghijab Allah, sesuatu yang menghalangi Allah. Wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in, padahal Allah adalah zat yang zahir pada tiap-tiap sesuatu. Zahir itu artinya tampak. Allah adalah zat yang zahir yang tampak dalam setiap sesuatu. Bagaimana mungkin yang tampak dalam setiap sesuatu itu malah menjadi hijab? Paham tidak? Paham dulu? Oke, baik. Kapan paham?
Pengertian zahara fi kulli syai'in. Allah zahir dalam tiap-tiap sesuatu. Itu pengertiannya bagi orang yang sudah sampai pada level, pada makom musyahadah. Maka zahara fi kulli syai'in bidzatihi. Bagi orang yang sudah sampai pada tajalli zat, maka zahara fi kulli syai'in adalah zat Allah. Zat Allah tampak dalam setiap sesuatu. Tapi bagi orang yang masih belum sampai di level itu, tajalli dulu ya, tajalli. Ambil jelas kanan. Ajaran tasawuf itu, ya, itu ringkesnya ada tiga T. Pertama takhalli, kedua tahalli, ketiga tajalli. Yes. Takhalli itu apa? Takhalli itu bagaimana sifat-sifat tercela itu kita bersihkan, kita buang. Bagaimana tubuh ini bersih dari melanggar aturan Allah, bagaimana hati ini bersih dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Itu namanya takhalli. Sombong, pamer, merasa hebat, kemudian dendam, iri, memandang orang lain hina. Semua ini adalah sifat tercela, sifat mazmumat. Itu harus kita perjuangkan agar hilang semua. Makanya coba perhatikan, bagaimanapun caranya. Orang sufi itu, orang sufi. Ketika dia merasa sebagai orang yang terhormat dan dia tidak nyaman ketika ada orang tidak menghormati dia. Dia menganggap dirinya itu lebih dari yang lain. Sudah berusaha ini dihilangkan, tidak juga hilang. Maka bagaimanapun cara agar itu bisa hilang, itu dilakukan. Salah satunya apa? Dia yang dulu itu orang yang terhormat, katakanlah anaknya raja, anaknya bupati, itu sampai kemudian pakaian kebesarannya dia tanggalkan. Dia pakai pakaian pengemis, pakaian compang-camping. Dia pakaikan kalung itu berupa buah kelapa. Buah kelapa ditaleni siji-siji toli kanggo kalung. Kemudian dia jalan di tempat-tempat orang yang mengenal dia. Ketika semua orang sudah menganggap dia rendah, baru dia menemukan kenyamanan dengan Allah. Subhanallah. Apabila yang seperti ini tidak mampu dilakukan, maka mereka memilih untuk menyendiri. Dicari gunung, dicari gua, masuk ke dalam hutan agar tidak terganggu oleh orang. Dia bisa nyaman berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, wali-wali yang tersembunyi itu mereka adalah orang-orang yang awal mulanya, orang yang melakukan uzlah, orang yang melakukan uzlah jauh dari keramaian, di dalam hutan, di puncak gunung, di dalam gua. Itu adalah orang yang sadar kalau dirinya punya penyakit. Dan obatnya hanya bisa diobati dengan cara seperti itu. Sampai kemudian mereka bisa menghilangkan sifat-sifat tercela itu. Dan sebaliknya, hati ini dihiasi dengan sifat terpuji. Merasa rendah hati, tulus, kemudian berbaik sangka kepada orang, diganti dengan sifat-sifat terpuji. Ketika sudah takhalli, kemudian tahalli, baru di titik yang ketiga namanya tajalli. Tajalli ini nanti macam-macam. Ada tajalli af'al, ada tajalli sifat, ada tajalli zat. Maka wali-wali yang tersembunyi itu jangan kalian bongkar rahasianya. Ini sih sekarang aneh ya. Ada orang sudah memiliki kehidupan menyendiri.
kemudian kita datangi dan kita viralkan. Di gunung itu, di gua itu ada wali. Ini Anda dosa besar. Wali itu sudah memiliki kehidupan menjadi penyendiri. In'izal anin nas. Kemudian Anda viralkan sehingga banyak orang datang ke situ. Kalau itu wali betul, akan minta sama Allah dimatikan saat itu juga. Kita pernah dengarkan cerita Kiai Said, Buya Profesor Dr. Kiai Said, yang sekarang sedang bergelut untuk menjadi ketua umum PBNU lagi. Doakan mudah-mudahan beliau terpilih lagi ya. Loh, itu beliau ceritakan dulu. Pernah diajak oleh Gus Dur untuk menemui wali di Madinah. Ternyata dipikirnya Kiai Said, Buya Said berpikir, ini Gus Dur pasti ngajak saya nemui kiai yang jubahnya hebat, sorbannya panjang, jenggotnya lebat. Ternyata tidak. Ketemu dengan syekh yang jubahnya mewah, sorbannya panjang, dilewati. Ketemu dengan syekh yang ngaji banyak di Masjid Nabawi, dilewati. Malah yang dicari orang yang sedang sendirian di atas sajadah yang sudah lusuh, yang ada di pojok. Yang ditemui itu. Setelah menemui itu, kemudian Gus Dur minta doa. Setelah minta doa kemudian pergi. Masih didengar oleh telinga Buya Said ketika itu. Apa? Pas lunga nembe pirang langkah. Orang tadi doa sama Allah, ya Allah, dosa saya apa sampai saya diberitahukan pada orang itu. Wali itu kalau ketahuan orang merasa punya dosa sama Allah. Lah kita malah memviralkan wali itu wali. Kalau wali beneran itu. Ini masalahnya kadang-kadang bisa jadi yang diviralkan itu ya wali-walian juga ini. Jadi kita mesti paham, wali ketika memiliki kehidupan in'izal anin nas, itu karena dia sadar punya penyakit dan dengan cara itu diobati. Bukan kemudian kita bawa dia lagi dalam sebuah keramaian, popularitas, viral, dosa kita. Paham ya? Itu. Jadi masalahnya kita bertasawuf, kita bertarekat itu banyak yang gak ngaji ilmunya, itu jadi gak paham. Ismu hanya rame-rame baik sih masalahnya. Oke. Lah, tajalli itu macam-macam. Ya. Ada tajalli af'al, ada tajalli sifat, ada tajalli dzat. Lah, orang-orang yang sudah sampai pada level tajalli dzat, maka zahirnya Allah dalam tiap-tiap sesuatu adalah bidzatih. Bidzati itu bagaimana? Gak perlu bertanya bagaimana, karena itu bukan untuk digambarkan dan memang tidak bisa digambarkan. Orang sufi mengatakan man dzaqa araf wa man arafa taraf. Orang kalau sudah sampai ke situ dan mencicipi, merasakan, dia akan tahu. Orang kalau sudah tahu, dia akan mengakui. Jadi ente sampai saja dulu ke situ, nanti akan tahu sendiri. Karena tasawuf itu adzwaq. Ya. Rasa itu bukan untuk dilogikakan karena tidak bisa dilogikakan. Bukan untuk diungkapkan karena bukan ungkapan. Rasa itu satu-satunya cara adalah agar kita tahu dengan merasakan. Wis bahasa gampangnya apa sih? Ente pengen bukti bahwa uya iku asin, beli perlu takon dalil. Cicipana dilaten kok weru dewek. Baka wis weru manzako, baka wis nyicipi araf weru. Engko waman arafa yang taraf, baka wis weru ngakui oh iya wis beli kaken takon wis. Beli perlu takon. Maka demikian. Orang sufi itu merasakan hudur Allah Subhanahu wa taala. Allahu hadiri. Allahu syahidi, Allahu ma'i. Itu rasa. Maka Anda nggak perlu bertanya, sudah jalankan apa yang mesti Anda jalankan. Kalau Anda sudah sampai di titik itu, Anda akan bisa merasakan. Kalau Anda sudah merasakan, Anda akan tahu. Kalau Anda sudah tahu, Anda tidak akan menentang. Man dzaqa araf wa man arafa i'taraf.
Namun bagi orang yang belum sampai di titik ini, maka wa huwallazi dzahara fi kulli syai'in. Allah itu zahir pada tiap sesuatu itu bi sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi. Sifat Allah itu punya sifat. Ya. Allah itu punya sifat. Apa sifat Allah itu? Qudrat, berkuasa. Maka kemudian Allah disebut Al-Qadir. Paham kan? Ini nama Allah. Maka dalam Asmaul Husna ada nama Al-Qadir. Allah punya sifat qudrat, maka Allah bernama Al-Qadir. Kemudian qudrat yang dilakukan oleh Allah yang Maha Qadir ini tampil dalam ciptaannya. Maka tampilan ini adalah karya Allah, af'al. Paham tidak? Asma, sifat, af'al. Contoh, kula duwe kemampuan nulis. Sifat berarti. Maka saya disebut al-khattat, penulis. Saya yang penulis ini dengan kemampuan sifat menulis kemudian menuangkan tulisan dalam buku. Maka buku saya itu namanya karya saya, af'al saya. Paham tidak? Makhluk ini adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh. Coba mana dari makhluk yang kita saksikan ini yang di situ Allah tidak zahir? Ayo perhatikan. Segala sesuatu, semua makhluk itu merupakan majlah dan mazhar bagi zahirnya makna asma-asma Allah yang merupakan rincian dari makna sifat-sifatnya. Coba perhatikan. Sampian ketika melihat ada orang yang mulia, ada orang yang dihormati, itu bagi orang sufi itu yang dilihat adalah Allah sedang menampilkan sifat mu'iznya. Paham deh maksudnya? Ana wong dimuliakan, dihormati. Lah wong mulia iku arane ahlul izzah. Bisa wong mulia karena dimuliakan ning Gusti Allah. Maka saat kita menyaksikan ada orang yang mulia, yang kita lihat adalah Allah sedang memuliakan dia. Katon beli Gusti Allah. Zahir tidak Allahnya pada orang itu. Zahir dengan apa? Dengan sifatnya. Paham tidak? Tapi bagi orang yang sudah sampai pada titik tajallid dzat, zahir bidzatih. Bagi kita yang belum sampai ke situ, paling tidak zahir bisifati. Paham durung maksudnya? Wes. Ana wong ina temen. Ya Allah, bakal kumpul karo golongane kene hanya kanggo bal-balan. Kumpul karo golongane kiyen diece bae, dikeguyu bae. Iya kan? Selalu dipermainkan oleh orang. Bahkan orang yang lebih kecil daripada dia iku ngice. Wani madani, kan ana wong ngono ki. Insyaallah ana wong kok ina temen. Maka yang dilihat adalah apa? Allah sedang tampil dengan sifat al-mudhil. Paham tidak? Allah sedang menghinakan dia. Dan yang kita lihat itu Allah. Yes. Ana maning. Dan seterusnya. Anak kehidupan, orang-orang hidup, maka kita yang kita lihat adalah apa? Itu semua adalah tampilan sifat muhyinya Allah. Kita melihat ada berita kematian, itu yang kita ada dalam hati kita ketika mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah salame gak ping telu, salame kanggo bedakaken pengumuman posyandu karo pengumuman wong mati. Lah iya, tadi apa? No, berita duka. Ketika kita mendengar itu, maka yang ada dalam hati Allah sedang tampil dengan sifat al-mumit. Paham ya maksudnya? Mematikan. Coba sampai delengen. Mana yang Allah tidak tampil? Tidak ada. Semuanya dzahara fi kulli syai'. Berubah. Ketika ada orang memberi, wah ini kita lihat Allah dengan
Allah tampil dengan sifat mu'ti, dengan asma mu'ti. Ketika ada orang kecelakaan misalnya, maka yang kita lihat apa? Allah tampil dengan sifat ad-dar. Ketika ada orang misalnya berebut bantuan, berebut apa, lagi ada bantuan gratis misalnya, wih, masya Allah, tekai paling dingin tapi sampai tekaning kari sing beli keduman. Maka di sini apa? Allah tampil dengan sifat mani'. Mana sebenarnya perlu ribut kan, pas camuk tambar ini nggak perlu ribut. Siapapun yang nanti terpilih berarti mudah-mudahan dan kita support agar bisa membawa NU lebih ke depan lagi, lebih maju lagi, lebih berwibawa lagi, bisa mengubah peradaban dunia. Siapapun itu. Kenapa? Karena bagi yang terpilih berarti Allah tampil dengan sifat apa? Sifat malikul mulkinya, al-maliknya, yang tu'til mulka man tasya. Ketika yang tidak terpilih, ya berarti Allah tampil dengan wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Jadi nggak perlu ada yang diributkan sebetulnya bagi orang yang sudah sampai dalam kesadaran ini. Karena apa sih? Mana sih yang itu bukan tampilan Allah? Nggak ada. Wong al-kullu minallah, walillah, wa fillah, wa ilallah, wa billah. Semuanya. Mana yang bukan Allah itu? Loh, tapi dia tergoda oleh setan, dia terbujuk oleh iblis. Iblis melakukan itu dikehendaki atau tidak oleh Allah. Andai Allah tidak menghendaki, apa bisa terjadi? Tidak bisa. Semua itu di bawah kendali Allah, maka semua itu adalah Allah yang tampil. Kalau kita sadar dalam titik ini, kita sudah mulai sampai pada apa namanya, ya, titik terang untuk bisa ma'rifat. Ketika ndeleng anu wong donga diijabah, ini Allah tampil dengan sifat al-mujib. Sebagaimana yang dijanjikannya, ud'uni astajib lakum. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya kalau kita paham sampai di sini, maka nggak mungkin apa yang kita saksikan itu menghijab kita untuk menyaksikan Allah. Justru yang kita saksikan itu mengantarkan kita untuk bisa menyaksikan Allah, karena semuanya Allah. Kaifa halika ya pa yutasawwaru digambarakeun apa yahjuba nyento ngaling-aling hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa huwa halitu Allah iku alladzi dzat zahara kang pertela apa alladzi likulli syai'in maring saben-saben suwiji-wiji. Aitajalla tegese dadi pertela sapa Allah likulli syai'in maring saben-saben suwiji-wiji hatta arafa sehingga weruh apa kullu syai' hu ing Allah. Walidalan krono arai iki arafah kana ana apa kullu syai' aniku sajidan sujud lahu maring Allah wa musabbihan lan maca tasbih bihamdihi kelawan muji Allah walakin la nafqahu lan tetapine ora faham sapa kita dzalika ing mengkono-mengkono sajidan lahu wa musabbihan bihamdihi. Fa kullu syai'in mangka utawi sekabehane suwiji-wiji ku arifun ma'rifat, kenal bihi kelawan Allah oleh ma'rifat ala qadri tajallihi ing atase ukuran dadi pertelane Allah lahu maring kulli syai'. Wa in kana lanamun anak aneku fil asyain dalam pira-pira suwiji-wiji sapa man wong la yuqaddiru kang orang ngagungaken sapa man Allah haqqa qadrihi kelawan sak temene ngagungaken Allah.
Maka itu terjadi linaksi ma'rifatihi krono kurange ma'rifate man. Wa kusuri halan cendeke ma'rifat la lintifai asliha ora krono ora nanane pokoke ma'rifat. Keten. Semua itu sebetulnya mengenal Allah. Kabeh iku asliye ma'rifat karo Gusti Allah. Semua. Makanya dalam alamul arwah itu ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum, semua menjawab qalu bala. Wong kafir yo jawab bala. Hanya saja kata ulama-ulama sufi, orang yang mukmin menjawab bala itu bikhtiari, sedangkan orang kafir mengucapkan bala itu bidtirari. Tidak ada yang tidak mengucapkan bala. Semua bala syahidna. Walaupun nanti dalam realitas pentas dunia kemudian ada yang tetap menjunjung tinggi pernyataan bala, ada yang tidak. Oke. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menghijab Allah sedangkan Allah zahir pada tiap-tiap sesuatu. Kalau tadi zahir dalam tiap-tiap sesuatu, sekarang zahir pada tiap-tiap sesuatu. Jadi kita makrifat kepada Allah itu karena Allah mengenalkan diri pada kita. Kita bisa taubat kepada Allah karena Allah taruh sifat taubat di dalam hati kita. Maka Al-Quran mengatakan tsumma taba alaihim liyatubu. Tidak mungkin ada orang taubat kalau Allah tidak tanamkan taubat di hati. Jadi taubat itu dari Allah dulu ke kita, baru kita ke Allah. Maka demikian ma'rifat. Ma'rifat itu bukan kita ke Allah, tapi Allah mengenalkan yata'arraf. Lah, dalam hikmah-hikmah pertama itu seringkali Allah ta'arraf mengenalkan dirinya melalui musibah dan ujian, sehingga kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu peduli kalau ketika menjalani ujian itu amal zahir kalian berkurang, karena musibah ini Allah sedang mengenalkan dirinya pada kita. Zahara likulli syai'in. Allah mengenalkan, Allah tampil pada tiap-tiap sesuatu sehingga semua sesuatu itu mengenal Allah. Mana yang tidak mengenal Allah? Kalaupun kemudian ada manusia yang ingkar kepada Allah, menentang Allah, itu bukan karena dia tidak memiliki aslul ma'rifah. Tapi dikatakan di sini linaksi ma'rifatihi wa kusuriha. Karena memang apa? Ya dia sudah terhijab. Karena ma'rifatnya kurang. Karena ma'rifatnya itu terbatas. Pendek. Cekak. Dangkal. Karena dangkalnya dia. Padahal potensi itu ada semuanya. Memiliki. Itulah kenapa setiap makhluk Allah, kecuali jin dan manusia, semua mengenali Allah, semua patuh kepada Allah, semua bersujud kepada Allah, semua bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak paham tasbih watu kepriben. Maca alhamdulillah wiwitan lo kita beli ngerti. Pada semua makhluk Allah dalam Al-Quran dikatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya kita-kita ini yang masih tertutup semuanya, tidak faham tasbihnya mereka. Maka ada kisah ini disampaikan oleh mantan mufti Mesir, Fadilatul Syekh Nuruddin Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu pernah mengatakan, menceritakan bahwa dulu ada seorang wali. Ada seorang wali yang disowani oleh murid-muridnya. Wali ini sudah sepuh sekali. Lah pas ketuk pintu pelan, itu tidak dibukakan. Beberapa kali ketuk pintu tidak dibukakan. Maka kata murid, paling-paling nggak dengar, dia di belakang, atau mungkin ya namanya juga orang sudah tua, telinganya nggak begitu peka. Akhirnya apa? Diketuk pintu itu dengan keras. Syekh itu langsung keluar dan dimarahi tamu-tamu itu.
kalian kenapa tidak sayang dengan pintu ini? Kalian tahu tidak? Pintu ini bertasbih kepada Allah. Masya Allah. Coba. Kalau pelajaran ini ditanamkan kepada semuanya, tidak ada radikalisme. Lawang kepada pintu saja kita harus kasih sayang, apalagi kepada manusia. Masya Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbiham. Tadi muncul pertanyaan lah, kita sing pegawai tukang nyubu kayu priben. Sing tukang mendeleh kayu priben. Nah, iya. Makanya apa? Nyuguhe kang bener, nyuguhe kang sesuai, nyuguhe aja nganggo nafsu. Tukun sih lagi ana masalah keluarga nyuguhe pada grup wae. No mendele ceder wae. Ya ndak, kita mau buat apa? Lah itu dengan keterampilan kita tetap profesional. Aja lagi tukaran karo rabine toli mendeli wis kita sih mendel rabi mau ngaten manjing penjara, kayu we pendeli. Nah itu namanya tidak kasih sayang dengan kayu. Niku. Jadi Allah yang mengenalkan diri kepada kita. Maka aneh kalau kemudian sampai ada orang tidak kenal Allah. No. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang bisa menghijab Allah. Dah pun nakifuna wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.